ke dua terakhir, yaitu future perfect. Nah, sebentar saya bacakan. Future continuous tense sama future perfect continuous tense. Oke. Bisa lihat ya. Oke, jadi future continuous tense ini dipakai kapan? Dipakai untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang dijeda di masa depan. Jadi ada dua aksi tapi ada jedanya, gitu ya. Untuk mengekspresikan aksi yang sedang berlangsung di sebuah waktu spesifik di masa depan. Nah, tunggu, yang pertama ini contohnya, when you come tomorrow, they will be playing tennis. Jadi ketika besok kamu datang, mereka itu sedang bermain tenis. Jadi ada dua kejadian yang kejadian bersamaan dan salah satunya tuh memotong yang lain. Gitu. Jadi kamu datang itu sedang menginterupsi yang lain, mereka itu lagi main tenis gitu. Nah, terus yang kedua, mengekspresikan aksi yang sedang berlangsung di sebuah waktu spesifik di masa depan. Lumayan membingungkan. Coba kita lihat contohnya. Jam 12 besok kita akan makan siang di sekolah gitu. Jadi spesifik waktunya jam 12 besok. Tuh, dipakailah future continuous tense. Habis itu untuk menanyakan sesuatu tentang masa depan secara sopan. Will you be bringing your friend to the party tonight? Apakah kamu akan membawa temanmu malam ini ke pesta malam ini? Itu secara sopan bisa nanya. Will you come? Itu kan kalau misalnya, apakah kamu bakal datang? Will you come? Terus kalau misalnya secara sopan, kamu bakal bawa temanmu nggak? Will you be bringing your friend to the party tonight? Kayak gitu. Habis itu, untuk menekankan rencana di masa depan dan intensinya, maksudnya. He will be coming, H, atasnya L, petik atas L2, he'll be coming to visit us next week. Jadi dia bakal datang minggu depan untuk mengunjungin kita. Gitu. Terus untuk mendeskripsikan suasana di masa depan. When I arrive at the party, everybody will be celebrating. Some will be dancing. Ketika saya datang ke pesta nantinya, orang-orang bakal lagi happy banget dan lagi menari-nari gitu. She will be watching TV and ini untuk mengekspresikan aksi paralel atau yang berurutan. She will be watching TV and he will be cooking dinner. Jadi ada dua hal kejadian yang bersamaan terjadi di masa depan. Nah, coba kalian lihat dari kemarin itu ada past continuous tense, present continuous tense, dan sekarang future continuous tense. Continuous itu artinya continue, berkelanjutan. Sehingga kalian ingat bahwa itu artinya kata kerja plus ing, sedang dilakukan. I am playing music. I was playing music. I will be playing music. Kayak gitu ya. Jadi itu semua continue. Ya. Ingat kalau continue itu ada verb ing-nya. Rumusnya sederhana, subject tambah will, I will be. Jadi ini be ini tetap gini. I will be, itu gak usah diisi am is are, tapi I will be cooking, I will be singing, I will be riding. Okay? Negatifnya, she will not be. Jadi nggak ada perubahan lagi. Will not be singing, will not be cooking, gitu ya. Terus kalau pertanyaannya will she be cooking, jadi be-nya ini tidak usah diubah jadi am is are. Will be ini udah jadi kayak satu kesatuan gitu ya. Will be, will not be, atau will subject be gitu ya. Will sama be ini ya apa pasangan hidup semati gitulah untuk future continuous tense. Oke? Okay? Seperti ini. Jadi kita ada di sini.
jam 10 besok dan by the time you arrive. Ini terjadi di sini. Jadi ada satu kejadian di masa depan, terus dipotong sama sebuah kejadian. Gitu. Terus, oke, coba 3 orang. Ini ya, saya ketikin ya. Ubah jadi future continuous. Siapa aja nih? Ini. Habis itu Rizky tadi sudah. Tristan sudah, Miftakur. Bin tadi sudah. Banana Boy ini siapa nih? It when I reach. Oke. Nah, coba itu ya. Sama satu lagi. Habis ini kameranya dinyalain ya habis setelah ini. Saya mau screenshot dulu. Majesty lagi ya. Oke, silakan. Tadi Li Jiangliu, Roosevelt, sama Majesty. Rumusnya ini. We will be to meeting him tomorrow. Kurang tepat. We will be. Jadi karena sudah pakai, ingat future continuous tense gak perlu pakai to ya. We will be meeting him. Nah, jadi nggak pakai to ya. Jadi langsung. We will be meeting him tomorrow. Oke? Makasih sudah dicoba. It will be. Nah, Majesty juga. It will be. Nggak perlu pakai to lagi. It will be raining. Nah, it will probably. Nah, ini ada kata kemungkinan. It will probably. It will probably be raining. Bisa.
Probably ini bisa dipakai di mana saja ya. Mungkin kan. Nah, ini bisa. Terus Roosevelt ya. Tomorrow at 9 I will be having a test. Nanti kemungkinan bisa kalian gunakan ini, soalnya lumayan umum ya, future continuous tense dibandingin yang tadi future perfect ya. Future continuous tense ini misalnya besok kita bakal berangkat, gitu ya, jam 9. Nah itu mungkin sedang apa gitu, mereka sedang packing ketika besok kita akan berangkat, kayak gitu bisa. Jadi tolong difamiliarkan soal future continuous tense. Jadi dia pakai verb ing gitu ya. Will be verb ing. Nanti kita akan latihan lagi. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, ayo kita nyalain kameranya dulu. Nyalain kameranya semua. Saya akan screenshot buat absen. Ika cuma temboknya aja tuh. Halo, Oke, halo Ika Mi. William sama Vioksa. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Bentar ya. Oke, saya share screen lagi untuk yang terakhir. Future perfect continuous tense. Ini biasa kalau ada gabungan perfect sama continuous biasanya complicated gitu ya. Minimal kalian tahu ini apa. Paling nggak kalau orang lain pakai, kalian tahu itu apa. Future perfect continuous tense digunakan kapan? Ketika satu, menunjukkan suatu hal yang akan berlanjut hingga suatu masa atau kejadian di masa depan. Kedua, untuk menyampaikan sesuatu yang telah selesai dalam waktu yang berdekatan sebelum sebuah kejadian lainnya. Agak pusing? Ayo kita coba lihat contohnya. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu hal yang akan berlanjut hingga suatu masa atau kejadian di masa depan. James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. James bakal sudah ngajar di universitas lebih dari setahun ketika dia meninggalkan Asia nanti di masa depan. Nah, itu berarti apa ciri-cirinya? Kita menggunakan will karena dia di masa depan, tapi have been karena dia kayak bakal sudah berapa verb ing gitu ya. Will have been. Negatifnya will not have been. Pertanyaannya will, subject, have been, dan semuanya pakai verb ing. Terus yang kedua, untuk menyampaikan sesuatu yang telah selesai dalam waktu yang berdekatan sebelum sebuah kejadian lainnya. I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. Saya bakal capek, I will be tired. Saya bakal capek ketika sampai rumah when I get home karena I will have been walking karena saya sudah jalan lebih dari sejam. Jadi itu nanti kejadiannya kalian belum capek. Kalian belum sampai rumah. Tapi nanti ketika sampai rumah kalian bakal capek karena mungkin itu 1,5 jam dari sekarang. Nah, itu mereka pakai future perfect continuous. Seperti ini. Jadi mendeskripsikan suatu hal yang dalam progres
untuk durasi waktu sebelum sesuatu terjadi. Jadi sebelum sampai rumah sudah tahu bakal udah capek gitu. Will have been. Oke, sekarang setiap kalian bikin sentence, bikin kalimat menggunakan future perfect tense, tulis di chatting. Saya tunggu. Salah nggak apa-apa, nanti saya benerin.
Ini saya koreksi langsung ya. Ika. Ika nulis I will been singing pop for 2 years. I will have been singing pop by the pop for 2 years by the time I graduate. Itu misalnya seperti itu. Terus habis itu Mubin ya. I will have been playing football. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan waktu, dia bisa aja pakai future simple gitu kan. Jadi pakai keterangan waktu misalnya, dan ini udah bener, footballnya digabung ya. Football for 3 months, bener udah bagus. Terus Roosevelt, you will have, nah, you will have-nya udah bener, been doing, bukan done, the same work for 5 years. Oke. Habis itu Ferdi, we will have been doing online class for 1 month. Oke, benar. Miftakur, father will have been working for 8 hours. Oke. Axel will have been learning Spanish. Ini ya. Tinggal apa? Future perfect continuousnya udah benar. Tinggal pengaturan kata-kata. Axel will have been learning to speak Spanish fluently. Jadi fluentnya itu menjadi kata sifat ya, fluently, dengan lancar gitu. Habis itu Tristan, you will have been get. Ini maksudnya Tristan boleh tulis lagi nih maksudnya gimana? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, ntar saya bantu bahasa Inggrisin. Terus William, I will have been in training, okay, for 1 month. Next month, gitu ya. Trainer itu pelatih, training itu pelatihannya, dan train itu latihan, gitu ya. I will have been reading all materials twice tomorrow night. Ya, bagus. Jika I will have been singing for 2 years, sudah. I will have been watching TV by tomorrow night, bisa. Fioksa, I won't have been eating rice until for 2 days, gitu ya. Oke. Jadi mungkin future perfect continuous gak akan sering kalian gunakan, tapi paling nggak kalian familiar dengan itu ketika orang ngomong, gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan apa enggak? Kita latihan-latihan dulu aja ya. Coba untuk recall yang tadi, coba tulis apa rencana kalian jam 12 siang nanti? Atau jam 1 siang, pokoknya sebelum jam 6 sore, menggunakan will, shall, atau am going to, atau to be going to. Oke. Will, shall, atau going to. Antara jam 12 sampai jam 6 hari ini. Oke.
Oke. I am going. Nah, ini Majesty karena kamu sudah nulis M kan, jadi B-nya hilang. Untuk di sini B itu artinya M is R to be. I am going to cook noodle in the evening. Itu benar dah. Jadi B-nya hilang ya. William, I'm going to do some workout at 12 o'clock. Benar dah. Terus I am going to do some nah B-nya hilang ini. I am going to sleep in the evening. Ya Rizky. Terus I won't. Nah, Ika kurang B. Karena ini ngomongnya adalah apa namanya? Simple. Jadi I will not be going. I will not be going. Atau I won't go. Jadi nggak usah pakai ing. Jadi I won't go to anywhere. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai ing. Habis itu Miftakur, I am going. Nah, B-nya udah hilang. Habis itu Roosevelt at 12 p.m. me and my friend will be going to Malang City. Ini benar. Karena pakai be going, pakai ing. Tapi will go, itu udah bisa juga. Will go. Will be going to be. Habis itu we will be going to cafe. Oke. I am going to the training. Oke. Tristan benar. Kalau I will have been waiting itu perfect, future perfect. Yang saya request tadi simple future. Nah mungkin tadi kan sempat kebingungan. Nah terus apa ini yang will be-nya lengket ya? Yang will be-nya lengket adalah ini future continuous tense. Ketika will be verb ing, baru itu lengket. Karena ada verb ing-nya. Tapi kalau di luar itu kalian pakai simple future, nggak perlu pakai verb ing, nggak perlu pakai be. Jadi gitu ya. Nanti saya kirim, ingetin aja, nanti saya kirim ini. Dan jangan lupa besok kita akan ketemu lagi, ya. Jadi, I am going to the party this afternoon after my work is done. Bagus, Fioksa. Jadi, Oke, jadi makasih atas kehadiran kalian. Untuk hari ini sudah selesai. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan soal itu masih bingung, bisa tanya di grup WhatsApp, oke? Thank you semuanya. Thank you.